Halo, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Irsandi Kusuma. Kali ini saya akan melanjutkan video pembelajaran tentang matematika, yaitu tentang mencari luas dan keliling persegi panjang menggunakan rumus dan perbedaannya ketika menggunakan menghitung satuan baloknya. Nah, nanti juga akan saya jelaskan apa itu persegi panjang. Bedanya dengan persegi itu seperti apa. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam materi. Nah, jadi perbedaannya persegi sama persegi panjang, kalau persegi itu semua sisinya sama. Kan ada 4 sisi itu, misalkan ini papan tulis. Kalau persegi, kalau ini 5, ini juga 5, ini 5, dan ini 5. Nah, bedanya dengan persegi panjang itu dia mempunyai 4 sisi. 2 sisinya sama dan 2 sisinya juga sama, jadi ada perbedaan nanti. Dia seperti ini. Ini pemisalannya saya menggunakan satuan balok. Nah, anggap saja seperti ini. Nah, ini contoh dari gambar persegi panjang. Jadi jumlah sisi yang lurus ke atas sama yang di bawah ini itu berbeda. Yang di samping ini coba kita lihat. Dia ada jumlahnya ada 3. 1, 2, 3. Nah, sedangkan yang datar, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, jadi ini contoh dari gambar persegi panjang. Nah, untuk mencari luas dan keliling, kalau yang di buku seperti di video sebelumnya sudah saya jelaskan, biasanya kalau untuk kategori SD terutama kelas 3, kalau mencari luas kita harus menghitung jumlah kotak kecil yang ada di dalam kotak ini. Itu kan pasti kita membutuhkan waktu yang lama. Nah, tapi di sini kita akan mencoba menghitungnya menggunakan rumus. Nah, kalau menghitungnya menggunakan kotak satuan, berarti harus kita hitung nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, kalau kita menghitung kan lama tuh. Hitung satu-satu. Belum tentu benar, pasti bisa jadi nanti ada yang keliru, ada yang lupa, atau kayak mana. Nah, biar tepat dan sesuai dengan cara matematika, kita menghitungnya menggunakan rumus. Nah, rumus ini namanya balok. Balok ini juga biasa disebut dengan persegi panjang. Rumus luas persegi panjang. Persegi panjang. Atau balok. Nah, ini dia namanya. Saya kasih tanda kurung. Persegi panjang atau balok. Nah, rumus luasnya, nih. Kita tulis luasnya. Nah, namanya balok ini dia nama sisinya itu kita ganti dengan panjang dan lebar. Jumlah yang lebih banyak itu dinamakan panjang. Coba kita lihat jumlah yang lebih banyak itu yang dia rata gini atau yang berdiri lurus. Coba kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi ini yang disebut dengan panjang. Yang ukurannya lebih pendek itu kita sebut dengan namanya lebar. 1, 2, 3. Nah, ini disebut dengan lebar. Rumus luas persegi panjang itu kita tulis dengan panjang dikali lebar. Bisa juga kita singkat. P dikali L. Nah, ini rumusnya. Kalau mau cepat, atas ini jangan ditulis. Langsung saja tulis yang bawah, panjang dikali lebar. Nah, kalau sudah kita ingat rumus ini, kita akan mudah mengerjakan ini. Kita nggak perlu lagi melihat yang namanya menghitung ini satu gitu, nggak perlu lagi. Kita tinggal melihat, oh jumlah sisi yang panjang ini sebanyak 6. Berarti tinggal kita masukin panjangnya yaitu 6 dikali dengan lebarnya berapa? Tadi lebar itu yang panjangnya lebih kecil daripada yang sebelumnya. 1, 2, dan 3. Nah, berarti lebarnya 3. Sama nggak nih? Ini kan 18 nih. Kita buktikan kalau kita menggunakan rumus. Benar atau enggak?
6 dikali 3 itu berapa? 6 kali 1 itu 6, 6 kali 2 12, 6 kali 3 itu 18. Nah, jadi ternyata kalau kita menggunakan rumus dan menghitung kotak satu-satu jawabannya sama. Berarti rumus ini sesuai dengan keadaan sebenarnya. Tapi lebih baiknya tentunya menggunakan rumus. Nanti misalnya kalau kotaknya ini banyak, kan nggak mungkin kita hitung satu-satu kotaknya. Jadi biasakan kita menggunakan rumus. Ini rumus untuk luas persegi panjang. Nih. Nah, kalau sudah masuk ke dalam luas, coba sekarang kita akan menghitung kelilingnya. Nih, ini saya hapus keliling. Nah, untuk mencari keliling persegi panjang, itu biasanya kita harus menghitung ini satu-satu nih, keliling nih. Dari sini 6, 6 dari sini 3, berarti 9. 9 dari sini lagi tambah 6 lagi, berarti 9 tambah 6 itu 15. 15 tambah 3 lagi. Nah, kan seperti itu, lama pasti. Jadi, cara kalau kita mau menggunakan rumus, itu kita melihat sisinya. Kalau persegi tadi 4 dikali sisi. Nah, beda dengan ini. Kalau ini caranya sebenarnya sama juga, 4 kali sisi, cuman sisinya kan nggak sama nih. Nah, jadi kita punya cara lainnya. Cara lainnya kita lihat sisi yang sama. Nih, ini kan sama nih panjangnya nih. Ini Bapak tulis A, ini B, ini C, dan ini D. A dan B itu sama dengan D dan C. Nah, itu sama, panjang atas dan panjang bawah ini sama. Sedangkan yang sebelah kiri sama kanan ini sama. Nah, jadi caranya 2, karena dia sama-sama ada 2 nih, atas dan bawah, kiri dan kanan, berarti 2. Kan dia ada dua ibaratnya 2 kubu gitu, yang ini dan yang ini. Nah, jadi ada 2. Lalu 2 ini kita kalikan, 2 dikali dengan, nah ini kita tambahin panjang sisi ini, bawah dikali dengan samping. Berarti kita tulis panjangnya nih. Ini kan panjang tadi namanya, yang lebih panjang. Ditambah lebar. Nah, dapat nanti tinggal kita tulis 2 dikali. Nah, untuk matematika kita harus ingat, walaupun ini perkalian, tapi di sini ada tanda kurung. Nah, jadi yang di dalam kurung duluan dikerjakan, kecuali dia seperti ini. Nah, kalau seperti ini, yang harus dikerjakan itu dikali duluan, baru ditambah. Nah, tapi kalau kita menggunakan tanda kurung, ini namanya tanda kurung ya, yang di dalam kurung duluan yang kita kerjakan, baru nanti hasil dari tanda kurung ini baru kita kalikan dengan 2. Itu harus diingat. Nah, baru kita masuk ke dalam rumus. Panjangnya berapa tadi? Panjangnya tadi ada 6. Ditambah dengan lebarnya tuh. Lebarnya 1, 2, 3. Lebarnya 3. 6 tambah 3 itu berapa? 9. Nah, tinggal kita kalikan. 2 kali 9 itu berapa? 18. Nah, jadi rumus ini juga sesuai nih. Kalau kita mau menghitung yang namanya keliling persegi panjang. Nah, intinya rumus ini tentunya mempermudah kita nanti. Kalau anak SD mungkin nggak apa-apa nanti menghitung satu-satu, namanya juga dasar. Tapi intinya lebih baik kita selalu menggunakan rumus agar tidak keliru. Nah, ini contoh dari persegi panjang atau yang namanya balok. Tadi sudah ada yang namanya luas dan keliling. Nah, selanjutnya nanti di pelajaran-pelajaran selanjutnya akan ada bangun-bangun datar lainnya. Nah, balok tadi atau persegi panjang dan persegi itu adalah contoh dari yang namanya bangun datar. Bangun datar segi 4. Nah, tentunya kita bahas tadi tentang luas dan keliling. Nanti mungkin ada yang namanya lagi cara kita mencari panjang sisinya ataupun yang lain dan sebagainya. Nah, sekian video pembelajaran dari saya.
tadi tentang apa itu balok atau persegi panjang dan cara mencari luas dan kelilingnya. Jika ada salah kata atau salah tulis, saya mohon maaf. Terima kasih.